Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i asatidina wa muallimina wa masyayikhina nakhussu ila Syekh Utsman wa Syekh Sa'dullah Utsman wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Siswanto wa nakhussu ila muallif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Monggo kita ndonga rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para santri Pondok Pesantren Sirajul Munir yang saya cintai, dan para pemirsa setia channel Ayo Ngaji rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis taklim, mengikuti kajian Islam melalui sebuah kitab yang monumental, Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta barokah. Amin ya rabbal alamin. Sami sehat sedaya ta? Alhamdulillah. Sudahkah hari ini kalian mengirimkan Fatihah kepada guru-guru? Ini bertepatan dengan Hari Guru, tanggal 25 November 2024. Kado terbaik seorang murid adalah mendoakan guru, walau dengan Al-Fatihah, gitu. Kalau ada yang belum sempat, nanti disempatkan. Baik guru yang masih hidup, apalagi yang sudah wafat almarhum. Dengan begitu insya Allah ilmu kita akan lebih barokah. Para santri yang saya cintai, kali ini kita akan mengkaji hadis nomor 30 dari kitab Arba'in Nawawiyah. Disimak, diikuti agar bisa mengambil manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salasun. Hadis yang ke-30. An Abi Tha'labah, dari Abi Tha'labah Al-Khushani
Abi Sa'labah ini nama aslinya Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu. Cuman sering keceluk nama tenarnya adalah Abi Sa'labah. Tidak banyak catatan dari para ulama mengenai Abi Sa'labah ini. Tapi ada beberapa hal. Di antaranya bahwa Abi Sa'labah ini merupakan salah satu orang yang ikut dalam perjanjian Hudaibiyah. Jadi sebelumnya itu ada Bai'atur Ridwan atau bai'at sumpah setia para sahabat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Bai'atur Ridwan. Ada disebut juga Bai'atus Syajarah atau sumpah setia yang diucapkan di bawah pohon, kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Fath ayat 18, nek jenengan apal. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtas syajarah. Yang berbaiat kepada Rasulullah, sumpah setia, membela mati-matian kepada Rasulullah, yang saat itu agak mengkhawatirkan. Para sahabat ancang-ancang mempersiapkan diri dari hal-hal yang mungkin terjadi jika Rasulullah tindak umroh ke Mekah ternyata dihadang atau ada suatu perseteruan. Para sahabat siap membela dengan jiwa dan raganya, dan sumpah itu dilakukan di bawah pohon. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtas syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Itu surah Al-Fath ayat 18. Sehingga dari bai'ah, pengambilan sumpah itu, Allah ridho, kemudian memasukkan rasa mantap, sakinah kepada para sahabat, diberi kekuatan lahir dan batin. Pada saat itu kan juga terjadi penahanan terhadap Utsman bin Affan. Nah, setelah Bai'atur Ridwan itu ada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah itu perjanjian antara Rasulullah dan kaum mukminin, berjanji dengan para kafir Quraisy, berjanji untuk tidak berperang selama 10 tahun. Nah, perjanjian pokoknya genjatan senjata, tidak berperang selama 10 tahun. Dan Rasul dilarang umroh pada tahun itu, tapi boleh umroh pada tahun depan, setahun kemudian. Nah, ini salah satu yang poin dalam perjanjian Hudaibiyah seperti itu. Nah, salah satu pesertanya dalam perjanjian itu dan juga di Bai'atur Ridwan itu, salah satunya adalah Abi Sa'labah. Beliau itu wafat di Syam tahun 75 Hijriah. Hadis ini dibawakan oleh Abi Sa'labah alias Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qol, Rasul bersabda. Pun kepanggih disimak nggih. Innallaha farada faraidha
fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah mengfardukan beberapa kefarduan, maka jangan menyia-nyiakannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Gusti Allah gawe pelanggaran dengan beberapa pelanggaran hukum, batas-batas, fala ta'taduha, maka jangan melewati batas. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah mengharamkan beberapa hal, maka jangan melanggarnya. Wasakata an asya'a, dan Kanjeng Nabi mendiamkan tentang beberapa hal, rahmatan lakum, karena agar menjadi rahmat bagimu. Ghairu nisyan, bukan karena Rasulullah lupa. Fala tabahatsu anha. Oleh sebab itu jangan mempersulit, jangan mencari-cari, jangan terlalu meneliti. Haditsun hasanun, hadis ini tergolong hadis hasan. Rawahu Daruqutni wa ghairuh, dari Imam Daruqutni dan lainnya. Nah, para santri yang saya cintai, ada beberapa hal yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis ini. Pertama, komentar dari seorang alim, Abu Bakar As-Sam'ani, mengatakan bahwa siapa yang beramal atau mengamalkan hadis ini, beramal dengan hadis ini, dengan dasar hadis ini, maka dia akan masuk surga dan selamat dari neraka. Karena memang hadis ini merupakan hadis besar, hadis pokok, yang intinya adalah bagaimana cara menyikapi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam hadis ini para ulama kemudian membagi hukum itu menjadi 4. Menjadi berapa? 4. Yang pertama fardu, dari kata-kata innallaha faradha. Hukum yang pertama fardu. Yang kedua haram, wa harrama. Yang ketiga hudud atau batas-batas. Dan hukum yang keempat maskut anhu, sakataan asya, itu hukumnya nanti maskut anhu. Fardu, haram, hudud, maskut anhu. 4 hukum dari hadis ini. Kita hormat azan dulu. Alhamdulillah. La haula. Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imah ala sayyidina
Baik, saya lanjutkan. Ada 4 hukum, yaitu fardu, haram, hudud, dan maskut anhu. Yang pertama, fardu. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, bahwa wajib dan fardu itu sama, hanya beda kata saja, tapi intinya sama, yaitu suatu tuntutan dari Allah yang harus dilakukan. Itu namanya fardu dan wajib. Sementara menurut Imam Hanafi, fardu dan wajib itu beda. Fardu dan wajib itu beda. Bedanya di mana? Menurut Imam Hanafi, kalau fardu disebut fardu itu suatu perintah Allah yang ada dalil qat'inya, dalil secara pasti dari Quran maupun hadis, dan dalilnya itu banyak. Itu namanya fardu. Sementara kalau wajib itu tuntutan dari Allah, cuman dalilnya itu sedikit atau sering disebut ghairu maqtu', atau suatu keharusan yang diperoleh dari hasil ijtihad para ulama mujtahid. Maka ada istilah fardu, ada istilah wajib. Kemudian di dalam hadis ini juga ada istilah hudud atau had, wa hadda hududan. Allah membuat pelanggaran atau peraturan, batas-batas. Had itu artinya batas, jamaknya hudud, artinya batas-batas. Misalnya kita temukan di surah At-Tolak ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, potongan ayatnya, wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Ini dalam ayat ini menyinggung tentang tolak. Jadi, hukum talak itu termasuk had dari Allah, hukum dari Allah. Dalam masalah tolak itu juga ada batasannya. At-tolaqu marratan, misalnya tolak itu 2 kali atau cerai itu 2 kali. Kalau nggak ada hadnya, nanti orang cenderung mengerak pegat. Maka dibatasi oleh syariat, oleh Allah, pembuat syariat. At-tolaqu marratan, talak sepisan bisa rujuk, talak kedua masih bisa rujuk, yang ketiga namanya tolak bain kubro, ini nggak bisa. Ini arek rujuk kudu dirabeni wong liya dhisik. Maka itu had, jangan sampai melewati batas. Misal lain, Allah memberikan had, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Itu juga batas-batas. Puasa ada batasnya, dari terbitnya fajar atau subuh sampai maghrib atau syuruk, nggak boleh melewati batas. Wah, aku arep tekan isya wae, aku arep engko nek jam 3 lek buka, nggak bisa, ada batas-batasnya. Atau melewati batas, kalau saya mau puasa terus, enggak bisa. Ada had dan batasnya. Dulu juga pernah ada sahabat yang cenderung ingin melewati batas. Ada 3 sahabat yang
datang ke rumah Rasulullah, membanggakan diri. Kalau saya puasa sepanjang hari, sepanjang masa. Yang satunya lagi, saya tidak rabi. Yang satunya lagi, oh saya sholat malam terus. Oleh Kanjeng Nabi ditegur, demi Allah, ana atqakum, saya orang yang paling takwa di antara kalian. Tapi aku ya kadang poso, kadang ora. Kadang sholat bengi ya kadang ora. Proporsional, sesuai batas-batasnya. Jadi hudud itu jamak dari had. Nah, dalam hadis ini hudud juga bisa bermakna perkara yang diharamkan. Jadi ibaratnya di sebuah perahu itu ada undian. Diundi ada dua kelompok untuk menempati dek atas dan dek bawah. Kemudian sing menang engko nang dhuwur, sing kalah nang ngisor. Ternyata makmur kalau di atas itu apa-apa ono, banyu ono, panganan ono, komplit. Nah, yang bawah itu mau minta air ke atas izin, sehingga ambil jalan pintas, mau melubangi perahu, mau minum air dari bawah. Padahal sumbernya nang dhuwur, air yang tidak asin, air yang tawar, tapi izin. Seandainya itu tidak dicegah, tidak ada yang mencegah, maka akan rusak semuanya. Nah, itulah pentingnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Salah satunya menegakkan had-had Allah Subhanahu wa ta'ala. Batas-batas yang sudah dicanangkan, sudah diatur oleh Allah. Bisa dipahami ya. Dalam hukum had, misalnya contoh lain mencuri. Mencuri, Allah membuat had. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki, pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Itu had Allah. Ada syarat-syaratnya, ada batas-batasnya juga. Tentang zina juga begitu. Az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki, penzina perempuan, maka hadnya, hukumannya adalah dijilid. Nah, dijilid 100 kali. Nah, nanti beda lagi kalau zina muhson. Nanti ada dalam istilah fikih ada zina muhson, ada ghairu muhson. Nah, para santri yang saya cintai, jadi dalam beberapa hal itu memang ada had-hadnya, ada batas-batasannya. Dulu pernah ada dari Bani Mahzum, ada seorang perempuan dari Bani Mahzumiyah itu yang mencuri. Padahal suku Mahzum nih, ya, Bani Mahzum itu termasuk suku yang terhormat, terpandang. Kok ono sing nyolong? Kemudian Bani Mahzum ini nyambat kepada Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat yang dekat kepada Rasulullah. Mas Usamah, tolong dinegokan kepada Rasulullah. Mbok menawa ada keringanan. Piye carane ben iki sing nyolong saka kaumku iki ora di had, tidak dihukum potong tangan. Karo Kanjeng Nabi malah seneni. Sampeyan priye? Sahabatku dhewe kok malah gelem dijak nego kaya ngono. Ora tadi. Lajeng Kanjeng Nabi dawuh, "Lau saraqat Fatimah binti laqata'tu yadaha." Wong seandainya yang mencuri itu Fatimah putriku,
juga akan tetap aku potong tangannya. Apa meneh kok meng suku Mahzum. Nah, ini dalam melaksanakan had hukum-hukum Allah, Rasul pun tidak tebang pilih, tidak pilih kasih. Semua terkena had, terkena aturan. Ora dumeh putrine Kanjeng Nabi njur ora dumeh wong suku terhormat, nah, suku yang dihormati, terpandang, kemudian bisa disogok, enggak bisa. Nah, begitulah dalam Islam itu sebetulnya ada had-had yang perlu ditegakkan. Nah, masalahnya kalau di Indonesia ini tidak bisa 100% dilaksanakan hudud, khususnya dalam hal syariat Islam. Karena memang Indonesia ini bukan negara agama, bukan negara Islam. Saya ulangi lagi, Indonesia bukan negara agama, tetapi negara yang beragama. Paham ya? Para rawuh, para pamiyarsa samudayanipun. Kemudian lanjutan hadisnya, wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah mengharamkan beberapa hal yang diharamkan. Maka fala tantahikuha, mongko aja ngrusak sira ing asya, aja jarak sira, aja melanggar. Nah, ngomong-ngomong masalah haram, jadi bentuk haram itu dikatakan haram, itu yang pertama bentuknya jelas. Jadi ada yang haram itu karena jelas, pengharamannya itu jelas, ada kata-kata larangan, la, tiru-tiru kan. Misalnya larangan syirik, wala tusyriku bihi syai'a, dan kalian jangan menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Itu larangan jelas, dalilnya jelas. Berlakunya kapan? Ya sejak dulu, sejak zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah itu berlaku. Bukan hanya di Islam sebagai umatnya Nabi Muhammad tok. Semua terkena larangan ini. Aku wong desa ora Islam, berarti ora berlaku larangan syirik. Ya tetap berlaku. Karena semua nabi tetap mendakwahkan ilahu wahid, Tuhan yang esa, tidak boleh disekutukan dengan yang lain. Misal lagi larangan makan bangkai, makan darah. Misalnya di ayat innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Lagu apa? Nahawan. Innama harrama, sungguhnya Allah mengharamkan alaikum, kepada kalian semua, al-maitata. Apa maitah? Bangkai. Waddama, dan darah. Walahmal khinzir, dan daging babi. Nah, di redaksi ayat itu cetok, Allah mengharamkan, wa harrama, innama harrama, ada jelas kata-kata haramnya. Walahmal khinzir wa ma uhilla
bihi wala wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan sesuatu yang disembelih tidak atas nama Allah, itu juga masuk larangan. Contoh lagi, Allah melarang menikahi wanita yang mahram. Nangan An-Nisa ya, An-Nisa. Ayat pira ya. Wala tankihul musyrikat, misalnya. Dilarang menikahi wanita-wanita musyrik. Itu larangan. Lah, ada kata larangan. Surah An-Nisa ke juz pira to? Apa? 34. Nah. Ini ayatnya dawa. Nah, An-Nisa komplit. Nah, ada ayat tentang ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum. Ada kata-kata hurrimat, diharamkan atas kalian, ummahatukum, ibu-ibumu ora oleh nikahi mbokne, wa banatukum, anak-anakmu, wa akhawatukum, sedulur-sedulurmu, wa ammatukum, bibi-bibimu, wa khalatukum, lan bibi-bibi saka bapak, wa banatul akhi, lan anak wedok sedulur ponaan, wa banatul ukhti, lan anak wedok sedulur wedok, wa ummahatukum allati ardhanakum, dan ibu-ibumu yang menyusuimu, wa akhwatukum minar radha'ah, dan sedulur sesusuan ya ora oleh dinikahi. Misalnya pas cilikane ibumu nyusoni tanggamu sampeyan wedok tanggamu lanang sepersusuan, nah itu ora oleh rabi. Ayatnya ada. Wa ummahatun nisaikum, dan tidak boleh menikahi mara tuwa. Lan sak teruse ada cetha pengharamannya. Contoh lain, larangan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, cetha. Jika Allah mengharamkan sesuatu, maka hal yang berkaitan dengannya juga ikut haram. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Larangan apa itu? Zina. Berarti sing dilarang ora meng zina. Kula ora melu zina, kula meng video ya haram. Video. Kula namung dados panitiane, apa meneh kuwi. Ya Allah. Nggih ta? Larangan meminum khamr. Berarti sing gawe, sing meres, sing adol termasuk juga diharamkan. Itu yang pertama. Jelas kata haramnya. Allah mengharamkan dengan qat'i, jelas. Ada juga haram itu karena mengandung ancaman keras. Mengandung ancaman keras, misalnya larangan khamr, judi, mengundi nasib. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu, jauhilah apa kayak khamr, judi, wal ansab, mengundi nasib. Apa kayak ayat-ayat tentang kuwi apa ana sing hafal ora? Ya ayyuhalladzina amanu. Aku kok lali to dengaran. Apal Quran ngecok lali kadang.
Nah itu karena ada ancaman keras. Itu apa? Min amali syaiton, amal atau perbuatan dari setan. Fajtanibu, maka jauhilah. Contoh lain, ancaman terhadap orang yang sukanya meminta-minta. Orang mampu, berkecukupan, kok masih meminta-minta. Itu ada ancamannya. Besok di akhirat dia akan tidak punya daging di mukanya karena sudah dikeruk dengan tangannya sendiri yang keluar kuku-kuku dari baja. Itu bagi orang peminta-minta yang memang sebetulnya mampu, masih bisa bekerja, punya pekerjaan, punya tenaga, tapi malah justru meminta-minta. Itu termasuk golongan haram karena ada ancaman yang berat. Ada juga haram jenis haram mujarrad. Haram mujarrad itu ya larangan saja. Tidak ada kata-kata haram Allah wa harrama, tidak ada kata-kata larangan, ya ora ana ancamane. Kemudian para ulama menyebut haram mujarrad ini dengan kata makruh. Dengan kata makruh. Karena itu hubungannya dengan adab, dengan penampilan, dengan akhlak. Misalnya larangan menyemir rambut. Nah, nyemir rambut apapun warnanya. Kalau dalam yang lebih dimakruhkan untuk ditinggalkan itu semir yang berwarna hitam. Nah. Tapi kalau kekinian ya saya memahami termasuk merah, hijau dan lain sebagainya. Karena tidak bisa membedakan antara yang muslim solihah dengan anak jalanan. Karena kan anak jalanan juga banyak yang pakai semir merah. Nah ini larangan yang memang tidak ada kata haramnya, tidak ada dilarang, maka jatuhnya ke hukum makruh. Contoh lain, larangan potong rambut atau larangan qazak namanya. Qazak itu memotong rambut tapi hanya sebagian. Kene dipotong, kene potong, kene dibiarkan. Atau kene potong, kene ora dipotong. Atau kene dipotong, kene ora. Apa potong pleret tok. Itu namanya qazak. Dan itu tren di kalangan remaja. Ternyata itu juga larangan. Hukumnya ora apik. Adab dan akhlaknya itu kurang. Nah, ulama sekaliber Imam Ahmad itu sangat berhati-hati. Tidak berani atau tidak gampang memberikan status hukum terhadap sesuatu yang memang tidak ada dalil qat'i secara jelas mengharamkan sesuatu itu. Maka beliau ini cenderung memilih dengan kata-kata ana akrahu dzalika. Aku ra seneng. Ora wani iki haram, ora. Nah, kadang-kadang orang zaman sekarang dengan gegabahnya, dengan sembrononya mengharamkan sesuatu yang secara dalil itu enggak ada. Itu sembrono. Nah, ulama mbiyen rawani. Mentok-mentoke ana akrahu dzalika. Aku ra seneng ngene iki. Kemudian disebut dengan hukum makruh. Jadi menghindari kata haram kalau memang tidak ada dalil yang jelas. Gitu.
Nah, kalau tidak seperti itu nanti jadinya sembrono. Misalnya hukum apa? Ada yang menghukumi rokok itu haram misalnya. Padahal nggak ada dalil qat'inya, jelas. Kalau dilihat penghukumannya ke haram berdasarkan ilat atau alasan-alasannya, mengapa obat-obatan juga tidak diharamkan? Karena ilatnya jelas, sama sebetulnya. Kalau rokok berbahaya, obat juga berbahaya. Kenapa tidak melabeli obat-obat apotek dengan label haram? Kenapa gula tidak dilabeli dengan haram? Padahal yang lebih berbahaya itu gula. Tak kono dokter ngendi wae. Artinya wong-wong saiki kadang nek orang hati-hati, orang ngaji, gampang melabeli hukum sesuatu iki haram. Iki haram. Padahal ora ngerti dalil sing jelas-jelas. Nah, ini jenis haram yang ketiga itu haram mujarrad. Nah, para pendengar, para santri, kita lanjutkan. Lanjutannya hadis wasakata an asya. Hukum yang ketiga itu hukum yang keempat ya. Maskut alaih. Maskut alaih. Artinya Rasul itu mendiamkan beberapa masalah, beberapa perkara. Itu karena rahmatal lakum. Allah ingin memberikan keluasan. Rahmat, kasih sayang. Yang dalam arti lain ma'fuwun anhu, dimaafkan. Nah, ini merupakan bagian dari keluasan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengenal dalam istilah usul fikih itu ada al-aslu alal asya al-ibahah. Hukum asli dari segala sesuatu itu adalah boleh. Saya ulangi, al-aslu alal asya al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Oh, berarti kalau merujuk atas dasar ini, sebetulnya yang diharamkan misalnya makanan ya, makanan itu yang diharamkan tadi ada bangkai, darah, daging babi, terus hewan yang disembelih tidak atas nama Allah, itu di Quran. Kalau di hadis ya anjing, gitu kan. Terus ada penjelasan lain, hewan-hewan bertaring, hewan-hewan yang hidup di dua alam, misalnya. Sudah ada pelanggarannya. Berarti yang tidak disebutkan itu bisa jadi boleh. Fala tabahatsu anha, jangan terlalu dibahas, jangan terlalu dicari hukumnya, nanti bisa mempersulit diri. Oh, misalnya kamu disuguh apa? Disuguh apa? Rusa, misalnya rusa. Wah, rusa itu tidak bertaring, juga tidak hidup di dua alam. Terus kok ora digoleki hukume, suwe-suwe malah repot dhewe iso dadi haram. Wah, gandeng iki ra ana nang Quran, ra ana nang hadis. Redaksi-redaksinya belum ada, wis takon ulama ra ana sing ngerti. Ya wis kembali ke hukum asal, boleh gitu. Rasa merepotkan ada mangan data umis goleki hukume, ra sida mangan dhek. Iya ora? Maskut anhu. Jadi dengan hadis ini wasakataan asya rahmatal lakum, Gusti Kanjeng Nabi niku lek ngenengake tentang sesuatu itu ghaira nisyan
bukan karena sebab lupa, tapi ingin memberi keluasan. Dalam konteks kekinian itu membuka jalan lebar untuk bisa berinovasi dan mengembangkan diri. Saiki lek ana werna-werna, ana radio, ana TV, ana mobil, ana AC dan lain sebagainya. Kalau terlalu dicari hukumnya, ora iso urip. Wong Arab betul-betul ada. Padahal suka Amerika kuwi. Dia berpendapat teknologi sekarang itu haram semua. Asing nek dipikir jero, mikir mobil, sik mobil kuwi gaweane wong kafir. Terus itu bisa melupakan zikir kepada Allah. Bisa marake rena-rene. Engko njur marake lali. Wah, berarti haram. Kalau terlalu dipikir jero ngono kuwi, hanya dicari sisi-sisi negatifnya, ora sida kok mobil, ora sida numpak mobil. Coba cari positifnya. Karena memang nggak ada larangan, maka cari positifnya. Kembali ke hukum asal. Al-aslu alal asya al-ibahah. Selagi tidak ada dalil qat'i yang mengharamkan, maka hukumnya mubah atau boleh. Fala tabahatsu anha. Ada juga yang memaknai fala tabahatsu anha itu berlaku pada zaman Nabi. Kalau Nabi sudah berkata A, berkata B, ya sudah. Enggak usah terlalu banyak cincong tanya sana tanya sini. Karena kalau ditanyakan nanti lama-lama yang bertanya yang menjadi berat. Taubahnya seperti seorang santri sowan kepada kiai minta ijazah. Ya kiai, saya minta ijazah agar cepat kaya. Nopo sing diwaos. Kiai ini nyebut, ya wis sampeyan wirita, sholawat karo ya Ghani ya Hamid. Nek teko muni nggih sendika dawuh ampun enteng. Ana nek takon ping pinten sik ping 1999. Wah, tambah repot toh satu pertanyaan. Nggih, dicatet 1999. Isah tambahi takon, "Njuk kapan niku Pak Kiai?" Sik nganu. Bar tahajud jam 1 bengi. Wah, tambah rekoso meneh. Cara ora takon kuwi lak diuritke awan ya ora apa-apa. Nggih mboten? Ya dicatet jam 1 bengi bar tahajud. Isih takon meneh ya Allah. Ping pinten niku sedina sewengi? Sedina sewengi ya sepisan. Mboten maksud kula nganu sesasi. Ayo pendak dina. Cara ora takokke lak ya lakoni sepisan wis beres. Nah, gara-gara pertanyaan akan menjadi berat. Fala tabahatsu anha, jangan mempersulit diri dengan pertanyaan, dengan mencari-cari yang memang tidak dihukumi secara asal itu haram, itu makruh, tidak ada dalil-dalil jelasnya. Tapi ya tidak boleh sembrono, tetap kudu ngaji. Jadi ini bukan dalil untuk sakarpe dhewe ya, nanti akan saya simpulkan. Jadi nanti justru akan bisa memberatkan. Karena tujuannya wasakataan asya, Rasul itu diam terhadap sesuatu itu sebagai rahmat atau kasih sayang terhadap umatnya. Nggih napa mboten? Rasul niku nate ngendika ngeten. Dalam hal salat Isya. Asli-asline salat Isya sing bener ki ya yahene kiye. Ketika itu Rasul bersabda semacam itu sekitar pukul 2 malam 3 malam. Asline yahmene kiye. Kalau tidak memberatkan, asline wektune yahene. Tapi karena memberatkan, ya sudah. Di awal waktu itu sudah bagus. Nek asline wektu Isya ya sakmono kuwi. Jam 2 lan 3 awan, 3 bengi. 3 bengi sebelum itu. Sebelum subuh.
Tapi kan abot umpama kuwi sing diwajibke nang wektu isya. Malah iso akeh sing ninggal salat isya. Kebablasan tekan subuh. Kok iso kebablasan? Nggih ket wau ngegame terus utawa ket wau nyekrol Instagram terus ngasih ngantuk. Atau malah do apa ngobrol lali turu, basan turu kebablasan tekan subuh. Wah, repot nih. Nah, jadi Rasul itu mendiamkan beberapa hal. Kadang-kadang sering disebut dengan hadis takririyah. Rasul menyetujui perbuatan sahabat ya, dengan cara beliau diam atau memberikan komentar setelah ditanya. Misalnya sejarah azan. Sejarah azan niku lak sumbernya mboten saking Kanjeng Nabi. Dari seorang sahabat yang ngimpi diwarai azan. Masalah anu tangi njuk matur karo Kanjeng Nabi. Karena waktu itu sedang diadakan rapat bagaimana cara ngundang wong salat. Jur belum diputuskan, urung mencapai titik temu. Kok dilalah ana sahabat sengimpi. Namanya sahabat Abdullah. Terus dimaturke Kanjeng Nabi, kula ngimpi-ngimpi ngoten niki, diwarai kalimat-kalimat ngeten niki. Kanjeng Nabi langsung setuju. Sedakta, itu mimpi yang bagus. Lanjutkan. Ayo Bilal, lafalkan ini untuk memanggil orang yang mau sholat. Jadilah seperti itu. Ini namanya hadis takririyah. Paham nggih? Nah, kesimpulannya bahwa dari hadis ini sebagai seorang muslim mukmin kita harus siap mengikuti siap mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada ayat lain lagi, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Artinya dengan segala daya upaya kita siap mengikuti ketetapan Allah. Ketetapan yang 4 itu tadi, hukum fardu, haram, terus hudud dan maskut anhu. Yang kedua, halal dan haram. Untuk menghukumi halal dan haram terhadap sesuatu itu harusnya merujuk kepada dalil syar'i yang qat'i. Dalil syar'i yang qat'i dari Quran maupun hadis dengan bimbingan para alim lan ulama. Ora kena sak karepe dhewe. Inilah pentingnya ngaji. Kalau belum mampu mengkaji, memahami isi Quran dan hadis, maka diwajibkan mengikuti pendapat para ulama. Inilah pentingnya bermadhab. Madhab itu singkatan dari mazhaba. Mazhaba artinya apa pendapat. Mazhaba asy-Syafi'i. Apa pendapat Imam Syafi'i tentang bla 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 bla. Mazhaba Imam Malik. Apa pendapat Imam Malik tentang tolak misalnya. Maka untuk memudahkan disebut dengan mazhab.
Kalau orang mengaku aku orang madhaban, wis langsung Quran karo hadis, derek Kanjeng Nabi, ora perlu madhab. Itu sembrono. Karena belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Yang tidak bermadhab itu para sahabat, karena langsung ketemu dengan Kanjeng Nabi. Anak dewe sudah jauh. Ilmu kita itu kan melalui guru-guru kita, para alim, para ulama. Munggahe tekan tabi'ut tabi'in, sahabat lan sak terusé. Nek dhewe wis adoh banget. Nek arek langsung melu Kanjeng Nabi, nyatane urung tahu kepethuk Kanjeng Nabi. Nek dhewe saiki meng krungu-krungu. Kanjeng Nabi jarine daleme Mekah, Madinah, itu meng krungu pethuk urung tahu. Indilalah ngimpi ya urung tahu. Misalnya gitu. Nah ngono kok arep ora bermadhab, aku ora madhaban. Ya nek jan pinter monggo. Orang yang tidak bermadhab itu ya harusnya jadi mujtahid namanya. Sedangkan syarat mujtahid itu sangat berat. Kudu apal Quran, apal hadis yang beratus-ratus ribu itu. Apal Quran wae ora meng apal, tapi paham sak maknane. Untuk bisa paham harus menguasai tata bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, mantik. Harus paham tafsir, kitab tafsir, ya, tafsir Qurtubi, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Baidhawi, masih banyak tafsir yang lainnya. Kudu paham makalah-makalah atau perkataan-perkataan ulama-ulama yang mendahuluinya tentang ini. Itu syaratnya mujtahid. Nang ku gak juz ama wera apal kok wis arak muni aku ra madhaban. Sembrono, sombong amat. Sombong amat. Aku ra NU-NU-an ra Muhammadiyahan. Ya ora apa-apa nek masalah ngono wong NU karo Muhammadiyah ya ora mazhab kok. Kuwi organisasi. Sing salah ki nek ora muni ora madhab-madhaban. Mau tidak mau kita harus mengikuti salah satu dari 4 mazhab itu yang diakui dunia. Nggih ta? Mazhab Imam sing paling sepuh ya sapa? Hambali, Pemaliki, terus Hanafi dan Imam Syafi'i. Asal masih mengikuti 4 ini, ya agamane lurus karena mereka memang mujtahid. Mungkin Imam Bukhari, Imam Muslim kan derek mazhabe Imam Asy-Syafi'i. Kadang-kadang wong saiki ada sembrono ngoten niku. Jadi muslim niku mboten pareng ceroboh. Juga tidak boleh memberat-beratkan diri. Jadi komitmen, muslim itu kudu komitmen, ora kena ceroboh. Gampang menghalalkan, gampang mengharamkan sesuatu tanpa ngerti juntrungane. Tapi ora kena memberat-beratkan, saking ngati-atine kabeh diharamke. Itu juga tidak boleh terjadi. Ana sing saking ngati-atine aku haram delok wong wedok. Endi dalile sing muni haram delok wong wedok? Aku haram nganu main musik. Nek jan ana dalile tenan qot'i silahkan. Tapi nek ra ana rasah mengharam-haramkan sesuatu yang tidak haram. Malah iso ngebot-bot dhewe kuwi. Ya kaya mau kuwi ana wong Arab mengharamkan kabeh teknologi. Akhirnya apa? Ini betul-betul terjadi. Dia tinggal di gurun pasir. Makan seadanya, tinggal seadanya.
arep pengen kaya zaman Nabi. Rekoso dhewe. Ora doyan karo teknologi. Padahal teknologi itu memudahkan hidup di zaman sekarang. Ada mikrofon, ini bisa mengeraskan suara yang seandainya saya begini nang kono wis ra krungu ra jelas. Dengan begini sekongon Pak Subah krungu. Memudahkan. Dengan jalan kaki itu kalau dari rumah menuju sekolahan mungkin bisa memakan 1 jam. Dengan pit motor 15 menit sudah sampai, sehingga bisa tepat waktu. Itu mendukung kedisiplinan. Nah, ini Rasulullah itu membuka jalan lebar yang dengan sakata anhu, mendiamkan sesuatu. Nek kabeh-kabeh wis dirinci karo Kanjeng Nabi, kabeh saka zaman semono tekan zaman semene wis dingendikake kabeh. Kanjeng Nabi ya iso wae dikai bocoran malaikat. Kanjeng Nabi sok arak calone ana pit motor, sok calone arak ana telepon, sok kit diharamke ki haramke. Misale di ngono kabeh apa ora repot saiki? Nah, cuman kita membatasi dirinya dalam hal penggunaan. Semua teknologi, semua hal-hal yang tidak diharamkan itu hukumnya netral. Ya, netral. Tinggal cara menggunakan. Kalau digunakan di hal yang positif jadi baik, mendapat nilai pahala. Tapi kalau digunakan untuk maksiat, maka akan menambahkan dosa. Jadi ketentuan-ketentuan Allah itu dibuat itu untuk diamalkan, bukan sekedar untuk diketahui, apalagi untuk dilanggar. Kadang ana cep yang sembrono, aturan dibuat untuk dilanggar. Ana ta sing ngono kuwi? Aturan atau undang-undang dibuat untuk dilanggar. Ora kaya ngono. Khususnya aturan Allah itu dibuat, ketentuan Allah dibuat untuk ditaati, dijalankan. Maka di sini ada kata fala tudayyuha. Allah mengfardukan sesuatu itu fala tudayyuha. Jangan disia-siakan. Seolah-olah begini loh. Kalau kita melakukan kewajiban, tadi fardu dan wajib, tadi kita sepakat, kita samakan saja ya. Kita jalankan, tidak sekedar sing penting gugur ke kewajiban. Nang kene kata-katane fala tudayyuha, jangan disia-siakan. Maksudnya, nek ngasih disia-siakan, Allah membuat kefarduan itu sebetulnya membuka pintu rahmat, membuka jalan-jalan kebaikan. Eman-eman nek ora dilakoni. Dengan kata lain, jalankanlah seluruh kewajiban itu dengan hati tulus, dengan sepenuhnya, dengan sesungguhnya. Apa kefarduan-kefarduan misalnya? Salat, puasa, zakat, haji. Papat ya? Kurang siji apa? Oh, nek syahadat wis mlebune Islam ya ta. Nah, salat itu, salat sing mengwaton gugurke kewajiban. Kalau salat sing karena bersyukur tidak menyia-nyiakan rahmat Allah berupa fardu itu, efeknya akan berbeda. Nek sing mentrik teko gugurke kewajiban, salate mesti waton. Waktune ya wes ngusik-ngusik lah ngakhirke nang wektu. Utawa bantir, utawa bacaane sembarangan. Itu karena niatnya menggugurke kewajiban. Tapi kalau pedomannya fala tudayyuha, jangan menyia-nyiakannya. Pasti menggunakan fasilitas berupa kewajiban itu dengan sepenuh hati. Poso nek menggugurke kewajiban ya kaya posone wedhus kewan. Nek meng trimo ora mangan, ora ngombe, wedhus ya iso.
Posone wedhus, posone kewan iki ora mangan, ora ngombe, ora kumpul wis poso. Nggih wedhus lanang ora dadekke wedhus wedok, ora sah daritke, wis wedhuse poso kuwi. Menungso ya nek sing kaya ngono kuwi berarti posone wedhus. Oh ternyata fala tudayyi'uha, jangan sia-siakan. Kemudian ada syariat nek poso ki ya termasuk kono aja glendeng, aja sumpah palsu, aja memandang dengan syahwat dan larangan-larangan yang lain yang bisa menggugurkan pahala. Itu artinya menggunakan kefarduan itu dengan sepenuh hati. Nah, para santri yang saya cintai, jadi ini beberapa hukum atau had dari Allah, cara menyikapinya itu harus disikapi dengan positif dan dengan keilmuan. Intine yo ngaji, aja ngasih ora ngaji. Misalnya ana sing takon ngene, hukume undian nang supermarket iki priye ya? Undian. Misalnya nangan matahari, mbok undian apa? Menurut sampean kepriye hukume? Kuwi termasuk judi ora? Piye nek menurut Aul? Boleh. Alasannya nah, jadi misalnya undian itu selagi tidak ada apa atau tidak dikenai biaya, maka itu boleh-boleh saja. Tapi kalau dikenai biaya, misalnya untuk memperoleh satu kupon undian, itu harus membelinya dengan 5.000 misalnya. Nah, itu sudah jadi judi itu. Tuku kupon apa undian. Misalnya mengrego 5.000. Adipengke 1 juta misalnya, uang 1 juta, nek tokone gede. 5.000 ping juta piro? Wis 5M lho. Jur terus hadiah utamanya misalnya 500 juta. Panitiane sebadi piro? Oke kan? Nah itu judi. Nah, kejaba kupon undiane ra bayar 12, ora apa-apa sah. Arisan ya ngono, arisan kuwi ben bisane halal ya, arisan gitu, misalnya. So, kapan-kapan sampean iso wae arisan. Nah, arisan itu ben bisane sah, akadnya utang piutang. Akadnya apa? Utang piutang. Atas dasar saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nek dasare atau akate utang piutang, ku nek sing oleh dhisik berarti dia merasa diutangi. Berarti wajibnya utang. Maka harus melu tekan akhir. Nah, nek bahasan wis oleh njok melarikan diri, yo jatuh ke haram dia. Sing oleh kuwe. Nek sing oleh keri berarti dia kayak ngutangi ya ta? Asuk ngari panene. Itu akan baik. Nek gawe jor-joran timbang ora misalnya, nah itu bisa jadi ke hukum yang lain. Wallahu a'lam. Sedaya wau tidak mengurangi hal yang lebih penting, yaitu sebagai seorang muslim memang harusnya cedek karo para alim lan ulama. Karena para alim itu
surujud dunya, dadi lampune donya sing menerangi dunia dengan cahaya-cahaya keilmuan. Nek ngasih wong Islam wis adoh saka ulama arak kepaten obor. Hati-hatilah. Na'udzubillahi min dzalik. Mugi-mugi manfaat. Hadis yang ke-30 ini pendek, cuman bahasannya yang dibahas itu agak jelimet panjang. Ini saya haturkan sekelumit tentang beberapa hukum karena saking bodohnya kula. Kalau lebih dirinci-rinci lagi sebetulnya bisa menjadi sebuah karya besar dari satu hadis itu. Nah, silahkan kalian kembangkan sendiri penjelasannya untuk pengertian atau mengerti dari hadis ini. Ngaten, mugi-mugi manfaat. Kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ilal liqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahid bi ahlil badriyah